wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wanda Melani, NIM 2911195 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 3 dan 4, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan bercerita melalui media bercerita saya dengan tema mengenalkan nama-nama hewan kepada anak usia dini. Dengan judul media bercerita saya yaitu Si Kancil yang Bijak. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah sekelompok hewan yang baik dan tidak suka memakan temannya sendiri. Hewan tersebut bernama si burung, si ilama, si ayam, si bebek, si tupai, si kelinci, si sapi, si domba, dan ada satu hewan yang memiliki otak yang cerdik dan juga bijak. Hewan itu bernama si Kancil. Pada suatu hari, si domba merasa sangat lapar karena di tempatnya sudah tidak ada lagi makanan. Kemudian si domba mengitari hutan, dan kemudian ia melihat sapi yang sedang makan di lahannya. Kemudian si domba menghampiri si sapi. Lalu si domba berkata, "Wahai sapi, bisakah aku mengambil sedikit saja dari makananmu itu, karena aku sangat lapar?" Kemudian si sapi menjawab, "Wahai si domba, bukankah kamu memiliki makanan yang ada di lahanmu?" Kemudian si domba menjawab, "Makanan yang di lahanku sudah habis, wahai si sapi. Lalu sekarang aku sangat lapar." Kemudian si sapi menjawab, "Oh begitu, baiklah domba, silakan masuk dan makanlah hingga kamu kenyang." Kemudian domba masuk ke lahan si sapi. Setelah beberapa waktu, si sapi merasa heran. Kenapa makananku sisa sedikit? Kemudian ia melihat si domba. Apakah si domba yang mengambil hampir semua makananku? Kemudian dia menghampiri si domba, lalu berkata, "Wahai domba, mengapa kamu mengambil hampir seluruh makananku, sedangkan itu adalah sisa makanan yang akan kumakan esok hari dan seterusnya?" Kemudian domba menjawab, "Wahai sapi, mengapa kamu sangat pelit? Aku kan hanya mengambil sedikit saja dari makananmu." Kemudian si sapi menjawab, "Wahai domba, itu tidak sedikit, itu sangat banyak, dan kamu hampir mengambil semua makanan yang tersedia di lahanku." Kemudian si domba menjawab, "Ah, kau ini pelit sekali sapi." Terjadilah percekcokan adu mulut antara mereka berdua. Kemudian si kancil lewat di antara mereka berdua, dan si kancil menghampiri mereka berdua yang terlihat sedang cekcok atau beradu mulut. Kemudian si kancil berbicara, "Wahai sapi dan domba, mengapa kalian bertengkar?" Kemudian si domba menjawab, "Wahai kancil, aku tidak mengerti kepada si sapi, mengapa dia sangat pelit kepadaku." Kemudian si sapi menjawab, "Wahai kancil, aku tidak pelit, aku sudah mengizinkan dia masuk ke lahanku untuk memakan makananku karena dia mengatakan bahwa dia sangat lapar." Kemudian si kancil bertanya kepada si domba, "Wahai domba, bukankah sudah ada makanan di lahanmu? Mengapa kamu mendatangi si sapi lalu mengambil makanannya?" Kemudian si domba menjawab, "Wahai kancil, di tempatku sudah tidak ada lagi makanan, sehingga aku kesini karena aku melihat si sapi memiliki banyak makanan, jadi aku kesini untuk meminta makanannya." Kemudian si kancil menjawab, "Wahai domba, jika sapi mengizinkan kamu untuk mengambil makanannya, itu berarti si sapi sudah berbaik hati mengizinkan kamu mengambil makanannya, tetapi kamu tidak boleh mengambil hampir seluruh dari makanannya." Kemudian si domba menjawab, "Wahai domba, aku kan hanya mengambil sedikit, mengapa si sapi sangat pelit?" Kemudian si sapi menjawab, "Wahai domba, apa yang kau lihat sedikit ini sungguh sangat banyak. Itu bisa membuat aku makan selama berminggu-minggu." Kemudian
kancil memiliki ide yang cerdik. Baiklah, si kancil berkata, "Wahai domba, begini saja, makanlah makanan sapi, makanlah sebagian makanan sapi itu hingga kau kenyang. Kemudian ambillah sedikit dari rumput si sapi lalu tanamlah di tempatmu. Kemudian esoknya pasti rumput itu akan tumbuh menjadi banyak." Kemudian si domba menjawab, "Apakah bisa seperti itu, wahai kancil?" Kemudian si kancil menjawab, "Tentu saja bisa." Kemudian si kancil bertanya kepada sapi, "Wahai sapi, apakah kamu mengizinkan si domba mengambil sebagian makananmu hanya sedikit saja?" Kemudian si sapi menjawab, "Aku mengikhlaskan jika itu hanya sedikit saja. Jika itu hanya sedikit saja dan juga tidak terlalu banyak." Kemudian si kancil menjawab, "Wahai si domba, sapi sudah mengizinkan kamu untuk mengambil sebagian makanannya, tapi hanya sedikit saja sesuai kebutuhan kamu sendiri, bukan sesuai keinginan kamu, karena kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan." Kemudian si domba pun berpikir, "Baiklah, jika itu adalah yang terbaik." Kemudian si kancil mengatakan kepada si domba, "Wahai domba, berterima kasihlah kamu kepada si sapi dan minta maaf pula kamu kepada si sapi karena kamu sudah berbuat hal yang tidak baik kepada dirinya." Kemudian si domba mendatangi si sapi. Si domba berkata, "Wahai sapi, maafkan aku atas kerakusanku dan terima kasih karena kamu sudah berbaik hati memberikan aku sedikit makananmu." Kemudian si sapi menjawab, "Tidak apa-apa domba, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita berdua." Kemudian mereka akhirnya berdamai dan si kancil merasa senang, dia pun tersenyum. Itulah akhir cerita dari si kancil yang bijak. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita si kancil yang bijak adalah kita tidak boleh serakah dalam mengambil suatu hal, apalagi hal itu bukan milik kita, karena itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian jangan sungkan-sungkan meminta maaf kepada orang lain, karena itu akan membuat hubungan lebih erat dan lebih baik. Dan juga jangan sungkan-sungkan memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita, karena itu akan berdampak baik bagi diri kita dan juga bagi orang lain serta hubungan kita. Dan juga jangan pernah pelit kepada orang-orang di sekitar kita,